يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي قد الشفاعة لكل هول من الأوائل مقتحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lemes belum sarapan, apa tutup masker ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu dengan beberapa derajat. Semoga Allah angkat derajat kita karena keimanan dan ilmu pengetahuan. Amin ya rabbal alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib, baik bagi mukmin laki-laki ataupun mukmin perempuan. Wa qala sya'ir, laula ilmu kana an-nasu kal bahaim. Andai kata, misalkan umpama bukan karena ilmu, niscaya manusia seperti binatang. Karena yang memuliakan kita, mulianya manusia dibanding binatang, karena manusia memiliki ilmu pengetahuan, karena Allah berikan akal pikiran kepada kita. Bahkan terpilihnya manusia sebagai khalifah di muka bumi, mengalahkan kandidat makhluk Allah yang lain seperti malaikat, karena manusia itu lebih alim, lebih pintar, lebih cerdas daripada malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikah faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin qalu subhanaka la 'ilma
lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ingatlah Muhammad, uzkur ya Muhammad. Wa iz qala rabbuka, ketika Tuhanmu berkata kepada lil malaikah, sekalian malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku hendak menjadikan manusia sebagai khalifah, pemimpin, pengatur, penguasa, wakil Allah di muka bumi. Qalu, malaikat interupsi. Apa interupsi? Protes. Kalau bahasa sedikit kasarnya demo. Cuma malaikat nggak ada yang demo. Kalau demo itu kan nafsu. Qalu, malaikat interupsi. Malaikat protes kepada Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau ingin menjadikan mereka yang senantiasa mayyufsidu fiha, membuat kerusakan di muka bumi? Bima'na bil ma'siyah, dengan berbuat maksiat. Mayyufsidu fiha wa yasfikud dima, dan manusia akan senantiasa saling menumpahkan darah, saling bunuh. Kata malaikat begitu. Apakah engkau ingin menjadikan mereka manusia sebagai khalifah, sementara mereka itu nanti akan membuat kerusakan di muka bumi dan saling bunuh, saling menumpahkan darah. Jangankan sesama manusia, sesama muslim pun saling bunuh. Kata malaikat. Wa nahnu, sementara kami ya Allah, nusabbihu, senantiasa bertasbih kepadamu, bihamdika, dengan memuji namamu, wa nuqaddisu lak, dan kami mensucikan namamu ya Allah. Kata malaikat. Kalau bahasa manusianya ngagul, tapi malaikat enggak ada yang ngagul. Cuma ngasih tahu kalau manusia itu membuat kerusakan, saling bunuh, sementara kami ya Allah, kata malaikat, senantiasa bertasbih, bertahmid, dan mensucikan namamu. Kalau bahasa kita mah ngagul gitu kan, ngejelekin manusia, memperbagus dirinya. Tapi manusia nggak punya, malaikat nggak punya nafsu, nggak, ngasih tahu doa. Apa jawaban Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, aku lebih tahu daripada apa-apa yang tidak kalian ketahui. Ini sebentar Pak Haji ya, prolog dulu nih, pembukaan dulu sambil nunggu yang lain. Takutnya ketinggalan materi kan gak enak. Ini bab ilmu dulu. Kenapa manusia terpilih sebagai khalifah? Asal muasal terpilihnya kita sebagai pemimpin, penguasa, pengatur, wakil Allah di muka bumi. Nah, maka Allah memberikan tesis, menguji, memberikan ujian kepada Nabi Adam sebagai manusia yang pertama kali Allah ciptakan, dan juga menguji malaikat yang merasa lebih layak sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi, penguasa, pengatur di muka bumi. Ayat berikutnya, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, maka kami berikan ilmu pengetahuan kepada Adam tentang nama-nama benda yang ada di muka bumi. Kami berikan ilmu yang lebih kepada Adam, sehingga Adam atau manusia secara umum bisa menyebutkan nama-nama benda kullaha, seluruhnya yang ada di muka bumi. Summa 'aradahum 'alal malaikah, kemudian benda-benda tersebut Allah suguhkan kepada malaikat. Wa qala asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qala wa qala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Malaikat, sok
sebutkan nama-nama benda yang ada di muka bumi. Namanya doang. Sebutkan seluruhnya. Apa nama benda yang ada di muka bumi? Ini namanya apa? Ini namanya apa? Ini namanya apa? Bisakah malaikat menjawab, menyebutkan nama benda tersebut? Malaikat menjawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apa bilang malaikat? Qalu, mereka mengatakan, subhanaka la ilma lana, maha suci engkau ya Allah, kami enggak tahu apa-apa, kami enggak bisa apa-apa, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah engkau ajarkan, engkau berikan kepada kami. Tugas kami ya zikir-zikir, yang nyabut nyawa, yang nuruni hujan, yang nunggu neraka, itu doang bisanya. Kata malah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha mengetahui dan maha bijaksana. Dah, malaikat nyerah, gugur, tereliminasi sebagai kandidat pemimpin di muka bumi. Ayat berikutnya, qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Setelah malaikat gugur, tereliminasi, tersingkirkan, Allah manggil Adam. Qala ya Adam ambihum bi asma'ihim. Sok sebutkan nama-nama benda yang ada di muka bumi. Bahkan dalam tafsirnya, Nabi Adam bisa menyebutkan nama benda sekaligus kegunaannya. Ini namanya apa, Ibu? Apa fungsinya? Pintar. Ini namanya apa, Ibu? Tutup gelas. Ini apa, Ibu? Tutup gelas. Apa fungsinya? Ini namanya apa, Ibu? Apa fungsinya? Buat apa itu air? Baiklah kalau begitu. Nabi Adam bisa menyebutkan segala benda yang ada di muka bumi, termasuk apa kegunaannya. Bahkan ini gayung tujuannya buat nyerok air. Hebatnya manusia itu bisa menyebutkan apapun jenisnya. Kalaupun gak ketemu, ketemu-ketemunya. Contoh nih, manusia nih pinternya nih. Kita punya 5 jari. Yang paling kecil, yang kadang-kadang buat ngupil, namanya apa? Kelingking. Yang kalau pakai cincin paling manis dilihat, namanya apa? Jari manis. Yang posisinya di tengah-tengah, namanya apa? Jari tengah. Yang suka nunjuk-nunjuk orang, namanya apa? Yang paling gede buat muji orang, namanya apa? Manusia tuh pinter. Orang zaman dulu di kampung saya tuh, kampung Siluman namanya, kalau kita tahlilan itu nyebutin almarhum itu, kirim Fatihah untuk siapa? Almarhum Ujang bin Pentit, Maun bin Pentol. Kenapa? Ketika lahir anaknya kecil namanya Kentit. Ketika lahir anaknya paling gede namanya Godel. Ya manusia begitu. Kalaupun gak ketemu, saya ketemu-ketemunya. Hebatnya manusia. Qala ya Adam ambihum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim. Manakala Adam bisa menyebutkan nama benda tersebut, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Bukankah telah aku sampaikan kepada kalian malaikat, aku mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian nyatakan. Alhamdulillah, manusia dipilih oleh Allah sebagai khalifah, pemimpin, penguasa, pengatur, wakil Allah di muka bumi. Maka kita kudu amanah sebagai khalifah di muka bumi. Paling tidak kita memimpin diri sendiri. Amin ya rabbal alamin. Baik, karena sudah pada hadir semua, sudah beribu pasang mata yang hadir,
kita mulai saja kajian kita dengan materi yaitu babul adhiyah, bab berkurban. Sebentar lagi kita insyaallah kurang 2 minggu lagi umat Islam akan merayakan Idul Adha atau Idul Kurban. Yang saya muliakan Khadimul Majlis, Ketua DKM Masjid Jami Al-Fajar, Bapak Ustadz Haji Cecep Syaifuddin, dan para jajarannya yang saya muliakan, para alim ulama, ustadz, ustazah yang saya ta'zimi, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang saya hormati. Baik, sepakat ya materi kita tentang kurban. Betul? Sepakat? Mau? Kalau nggak suka saya ganti materi nih tentang poligami. Oh, Anda mau? Ya udah, bab kurban saja. Karena aku yakin kalau bahas bab poligami separuhnya bakal hilang ini pada pulang. Baik jemaah rahimakumullah, tidak lama lagi kita akan merayakan Idul Kurban atau Idul Adha. Perayaan Idul Kurban tidak terlepas dari peristiwa sejarah yang maha agung yang dialami oleh kekasih Allah Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Inilah cikal bakal disyariatkannya berkurban. Sejarah ini Allah abadikan dalam surah As-Saffat ayat 99 sampai dengan ayat 107 tentang sejarah historis diperintahkannya berkurban kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam untuk menyembelih putra pertamanya yang bernama Ismail alaihi salam. Ada yang hafal 30 juz ini Quran? Juz 30? 13 ayat terakhir juz 30? Enggak juga? Kuliah kulhu? Alhamdulillah. Ya, yang hafal tolong simak, kalau ada kesalahan ditegur saya. Tentang sejarah yang Allah abadikan tentang cikal bakal diperintahkannya berkurban. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Fabashsharnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma aslama wattalahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin 'azim. Sadaqallahul azim. Itulah kisahnya. Paham? Itulah kisah kurban. Paham? Udah dibacain masa enggak paham? Bermula awal kisah kayak Upin Ipin, awal kisah Nabi Allah Ibrahim merapat kepada Allah, mengadu kepada Allah, bermunajat kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah. Karena beliau setelah sekian lama menikah belum dikaruniai anak, belum dikasih keturunan. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Berkata Ibrahim,
inni dzahibun, aku pergi ila rabbi, menghadap Tuhanku, sayahdin, untuk meminta petunjuk, memohon petunjuk. Lalu beliau bermunajat dengan doanya, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku anak yang soleh. Ibu, ini doa kalau pengen punya anak, termasuk pengen punya anak soleh. Kalau mau bikin anak, jangan lupa doa ini. Setelah baca doa Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaitona ma razaqtana, baca Rabbi habli minas. Jangan doa mau makan dibaca Allahumma barik lana fima razaqtana, entar mindo terus. Rabbi habli minas. Yang pengen punya anak, bacakan doa ini. Amalkan doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Fabasyarnahu, maka kami berikan kabar gembira, kami berikan jawaban yang menyenangkan bagi Ibrahim, bighulamin halim, dengan seorang anak yang sangat santun, anak yang penurut kepada kedua orang tua. Sebelum saya teruskan, Nabi Ibrahim punya istri berapa? Ada yang tahu? 2 ya? Berarti kurang update. Nabi Ibrahim itu bojone 4. Nabi Ibrahim punya bini 4. Pertama Sayyidati Sarah, Siti Sarah. Sebenarnya bukan Siti, Sayyidati. Enggak ada Siti di Arab, enggak ada Siti. Sayyidah Siti itu singkatan dari Sayyidati, gelar untuk wanita kehormatan, junjungan, manusia wanita terhormat. Ampe Taman Aster namanya Siti. Tapi yang udah Siti aja ya, jangan diganti Sayyidah, jangan. Sayyidah itu gelar sebenarnya. Di Indonesia jadi nama, Siti Markona, Siti Marpuah. Pertama Sayyidati Sarah, yang kedua Sayyidati Hajar, yang ketiga Sayyidati Qantura, yang keempat Sayyidati Hajun. 4 istri Nabi Ibrahim. Jadi berapa Pak istri Nabi Ibrahim? 4. Istri Bapak berapa? Cemen ya. Tapi maaf, kita sama-sama cemen. Udah nggak apa-apa. Nabi Ibrahim pertama menikah dengan Siti Sarah. Sampai umur 86 tahun belum dikasih anak sama Allah. Akhirnya Sayyidati Sarah mengajukan kepada Nabi Ibrahim suaminya, menghimbau agar poligami. Aduh, enak banget ya. Istri pertama ketika mandul nggak kasih anak, bang kawin aja lagi bang, kali aja ntar nih bini kedua bisa punya anak. Aduh, enak banget dia punya bini ya. Maka Siti Sarah mengajukan budaknya Siti Hajar agar menjadi selirnya, istri keduanya Nabi Ibrahim. Namanya Siti Hajar. Siti Hajar itu budak atas pemberiannya Fir'aun kepada Siti Sarah. Siti Sarah itu wanita cantik, luar biasa cantiknya. Bahkan dikisahkan dalam Al-Barzanji, bahkan dalam riwayat Simtudurra juga diceritakan, salah satu wanita cantik di antara 4 wanita cantik yang menyambut kelahiran Nabi ketika dilahirkan Rasulullah. 4 wanita cantik yang menyambut, yang menemani Siti Aminah. Pertama Siti Hawa, kedua Siti Maryam, ketiga Asyah binti Muzahim, yang keempat Siti Sarah yang menemani Siti Aminah ketika Aminah hendak melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cantiknya luar biasa. Namun lama tidak punya anak. Ketika lama nggak punya anak, kata Siti Sarah, bang nikah lagi aja bang sama budakku yang namanya Siti Hajar.
Langsung dikasih anak, istri kedua langsung hamil. Punya anak namanya Ismail alaihis salam. Jadi ini buat solusi juga Pak Haji. Barangkali ada yang belum punya anak ya, suami ibu belum punya, ya bolehlah seperti Nabi Ibrahim, ya, tawarin, bang coba nikah lagi sama wanita lain, wanita solehah. Ibu mau begitu? Nggak asyik ustadznya katanya. Baik, Siti Hajar punya anak Ismail. 14 tahun kemudian umurnya Nabi Ibrahim jadi 99 tahun, punya anak lagi dari istri pertama, malahan hamil, punya anak namanya Ishak alaihissalam. Nabi Ishak itu cikal bakal bangsa Yahudi Bani Israel, sementara Ismail cikal bakal bangsa Arab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Siti Sayyidati Qanturo punya anak lagi 6 anak. Namanya lupa saya. Yang keempat punya anak lagi dari Siti Hajun, punya 4 anak. Tapi anak pertama istri pertama 1, istri kedua 1. Ishak dan Ismail. Dah. Ayat berikutnya. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. Lahirlah Ismail dari Siti Hajar. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, tatkala Ismail itu umurnya kira-kira bisa diajak diskusi, kata ulama antara 7 sampai 10 tahun umurnya Ismail. Qala ya bunayya, berkata Ibrahim kepada anaknya Ismail yang masih kecil, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka. Anakku, sayangku, cintaku, haniku, bebiku, semalam ayah mimpi nak. Mimpi apa ayah? Mimpi nyembelihmu. Aku melihat dalam mimpiku bahwa ayah menyembelihmu nak, kata Nabi Ibrahim. Apa jawabannya Ismail? Qala ya abati ba'al ma tu'mar. Wahai ayah, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu, laksanakan, sembelihlah aku ayah, kata si anak yang masih lugu-lugunya. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Laksanakan perintah itu ayah, insyaallah engkau mendapatiku sebagai anak yang penyabar. Subhanallah, ayahnya mau menyembelih atas perintah Allah, anaknya rela disembelih atas perintah Allah. Dah sepakat. Falamma aslama wattalahu lil jabin. Sebelum saya teruskan, Bapak, Ibu, andai kata perintah ini ke kita, umpama misalkan ini perintah ke kita, anak kita sekarang nih zaman now, perintah Allah nyembelih anak kandung. Sepertinya 2 kemungkinan tuh bocah kita, anak kita. Yang pertama tuh bocah ngacir, kabur, mau disembelih. Yang kedua bocah sekarang kan pada pinter. Nah, semalam bapak ngimpi. Ngimpi apa pak? Ngimpi nyembelih sampean. Nyembelih saya? Iya. Boleh nggak kita diskusi ayah? Boleh? Gini ya, ayah kan udah tua. Saya kan masih anak-anak. Ada udah nikah, ayah udah nikah, udah punya rumah, udah bekerja. Sementara saya kan masih kecil, belum apa-apa. Gimana kalau kita tukeran ya? Saya yang nyembelih, bapak yang saya sembelih. Mungkin begitu. Anak zaman now. Tapi Ismail tidak begitu. Ketika ayahnya bilang, nak semalam bapak ngimpi nyembelih sampean, ayah sembelihlah aku. Nantangin atas perintah, karena perintah Allah, subhanallah. Dah sepakat keduanya.
Falamma aslama wattalahu liljabin, manakala keduanya sepakat dan pelipisnya Ismail telah ditempelkan ke tanah. Wa nadainahu ayya Ibrahim, maka kami panggil wahai Ibrahim, kata Allah. Apa kata Allah? Qad saddaqta ru'ya inna kadzalika nadzil muhsinin. Sungguh engkau telah membenarkan mimpimu tersebut wahai Ibrahim. Engkau telah melaksanakan perintahku lewat mimpi tersebut. Inna kadzalika nadzil muhsinin. Sesungguhnya demikianlah kami membalas bagi orang yang berbuat baik. Al-Kisah diceritakan, ketika keduanya sepakat, pergilah Ibrahim dan Ismail ke satu bukit, bawa tali dan golok, diikat itu tangannya Ismail, ditidurkan Ismail, dibaringkan, pelipisnya nempel ke tanah. Ketika gesekan pertama, sembelihan pertama, pisaunya Nabi Ibrahim tidak melukai lehernya Ismail. Apa kata Ismail? Ayah, tekankan pisaumu lebih kuat lagi. Nantangin. Karena disangka Ismail ayahnya nggak tega atau dibalikin goloknya gitu tuh, yang tumpul gitu. Tapi nggak mempan, nggak terlukanya lehernya Ismail, bukan karena goloknya tumpul atau bukan karena Ismailnya lama di Banten, bukan. Jadi kebal golok, bukan. Kenapa tidak terluka? Jawabannya inna kadzalika nadzil muhsinin. Itu Allah yang menghendaki sehingga golok yang tajam tidak melukai lehernya Ismail. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini adalah ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim, maka kami ganti sesembelihannya Ibrahim dengan seekor kambing kibas yang sangat besar. Inilah cikal bakal disyariatkannya berkurban bagi kaum muslimin. Jamaah rahimakumullah. Untuk menarik hikmah di sejarah ini, di peristiwa sejarah ini, maka kita bisa menelusurinya dari 3 aspek, 3 segi. Pertama, segi perintah. Dari segi perintah, menyembelih anak ini sangat tidak masuk akal. Ada perintah Allah yang jenis perintahnya irasional, tidak logis, tidak masuk akal. Masa iya perintah Allah nyembelih anak? Kalau hanya menggunakan akal sehat, sesehat-sehatnya akal manusia tanpa dengan iman, kita nggak percaya. Bahkan celah inilah yang digunakan iblis untuk menggoda Ibrahim, menggoda Siti Hajar, menggoda Ismail agar tidak melakukan perintah Allah ini. Kata iblis, Ibrahim, masa iya situ percaya sih perintah Allah nyembelih anak? Nggak masuk akal tahu, kata iblis. Tapi Nabi Ibrahim nggak bergeming. Ismail digoda, Ismail, nak, dek, masa bapakmu menyembelih sampean? Katanya perintah Allah, enggak masuk akal, dek, kata kalau itu perintah Allah, kata Ismail, enggak apa-apa, enggak masalah. Yang bapakku kok yang motong, bukan orang lain. Kalau bahasa kitanya mah ya, enggak berhasil, pergi ke Hajar, suamimu akan menyembelih putra kesayanganmu, putra pertamamu. Katanya perintah Allah. Apa kamu percaya, Hajar? Itu perintah Tuhan. Enggak masuk akal, Hajar, kata enggak berhasil juga. Nah, kalau kita hanya melihat dari akal sehat tanpa iman, enggak bakal percaya. Seperti halnya kita mempercayai peristiwa bersejarah Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Kalau hanya dengan akal, enggak percaya kita. Tanpa iman, kita percaya itu terlaksana, dilakukan. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala melihat dengan kacamata iman. 1. Jenis perintah. Pelajaran buat kita adalah, hikmah buat kita adalah, apapun jenis ibadah, apapun bentuknya perintah Allah, mau masuk akal, tidak masuk akal,
rasional atau irasional, logis atau tidak logis, kalau itu perintah Allah, lakonin, kerjakan. Jangan banyak nanya, lakukan dulu, ntar dia paham. Contoh sholat, karena orang kafir suka ngeledek orang kafir. Orang Islam sholat tonggang-tonggeng buat apaan? Keliling Ka'bah, ngelilingin batu buat apaan? Nyium Hajar Aswad, nyiumin batu. Kata orang kafir. Kita jangan ikut-ikutan, jangan ikut logika mereka, karena mereka nggak pakai iman. Buat kita yang tawaf, buat kita yang nyium Hajar Aswad, yang buat kita yang nyembah menghadap kiblat, menghadap Ka'bah, jangan banyak mikir. Kalau itu perintah Allah, lakonin. Namanya ta'abbudi, ibadah yang berkaitan dengan sesembahan, nggak mesti masuk akal, nggak mesti logis. Lakukan dulu, nanti Allah kasih hidayah. Apa fungsinya, apa tujuannya, apa fadilahnya, nanti kita juga tahu. Laksanakan dulu itu perintah. Apalagi ibadah mahdhah yang berkaitan dengan hablum minallah. Boleh minum? Ini apa namanya? Tutup gelas. Ini apa namanya? Buat apa? Manusia pintar. Alhamdulillah. Yang kedua, dari segi yang diperintah. Kalau yang pertama dari segi perintah irasional, yang kedua dari aspek yang diperintah. Kita sama-sama tahu yang diperintahkan oleh Allah dalam ayat tadi adalah Nabiullah Ibrahim, betul? Dan korbannya adalah Nabi Allah seorang nabi dan cikal bakal nabi, calon nabi. Tentunya Allah tahu kalau keduanya bakal lolos dari ujian ini. Allah tahu Nabi Ibrahim bakal melakukan, apalagi beliau dapat gelar Khalilullah, artinya orang yang mau melaksanakan perintah Allah, pasrah akan perintah Allah. Apapun jenis perintahnya, mau masuk akal nggak masuk akal, dilakonin sama Nabi Ibrahim. Seberat apapun ujiannya, dilakonin sama Nabi Ibrahim. Nah, Allah tahu keduanya bakal lolos dari ujian ini. Tapi mengapa Allah masih menguji keduanya? Pelajaran buat kita adalah seseorang yang beriman, bahkan seseorang yang menambah imannya, yang bertambah imannya, akan selalu diuji oleh Allah. Tidak ada satupun umat manusia yang beriman yang luput dari ujian Allah. Semuanya kebagian. Bahkan semakin beriman kepada Allah, semakin tebal iman kita, semakin berat ujian yang Allah berikan kepada kita. Al-Ankabut ayat 1, 2, dan 3. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Allah bilang begini, manusia mengira, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna, dikira manusia kami biarkan begitu saja mereka hanya ngaku beriman. Saya beriman, kami beriman. Wahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji, kata Allah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang terdahulu. Nabi dan Rasul itu kebagian semua ujian Allah. Kita ketimbang corona udah kalang kabut. Ya. Ya tetap waspada, bagus, seperti silang bagus, bentuk ikhtiar kita. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Kaidahnya begitu. Mencegah mudarat, keburukan lebih diutamakan daripada mengejar kebaikan. Jadi silang ini, dijaga jarak ini, betul Pak Haji, bentuk ikhtiar kita. Tapi maksudnya begini, ujian itu akan kebagian semua buat orang yang beriman. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, Nabi dan Rasul. Bahkan kata Nabi ketika ditanya sama sahabat, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berat ujiannya?
Nabi bilang apa? Para nabi. Siapa lagi? Orang seperti nabi. Siapa lagi rasul? Orang seperti mereka. Jadi nabi dan rasul itu paling dahsyat ujiannya. Buat kita mah kecil, enggak seberat nabi dan rasul. Semuanya kebagian. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu baru orang yang beriman. Ketika dapat musibah, ujian, mereka berkata, ini kami dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dah yang ketiga, ini inti materi kita. Yang ketiga, kalau kita mencari hikmah daripada sejarah tadi adalah dari segi materi perintah. Kita sama-sama tahu objek dalam perintah tersebut adalah anak. Yang menjadi korban daripada perintah Allah ini adalah anak. Sementara sekarang yang Allah tuntut kepada kita menyembelih harta, bukan lagi anak. Kira-kira beratan mana, Bu? Nyembelih anak sama nyembelih harta? Sebenarnya kecil, Pak. Nyembelih harta itu enggak seberat nyembelih anak. Tapi keduanya ternyata dalam Al-Quranul Karim Allah sering menggandengkan kata mal dan kata banun. Contoh, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu merupakan perhiasan dunia. Ayat yang lain, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah olehmu sesungguhnya harta dan anak sebagai ujian. Ayat yang lain kembali Allah menggandengkan, la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak manfaat harta dan anak kecuali mereka orang yang pergi menghadap Allah dengan hati yang bersih. Mal, banun, harta dan anak sama-sama simbol kesenangan dunia. Allah menguji Ibrahim berupa anak yang jadi korban. Khawatir jangan-jangan ketika lama nggak dikasih anak, saking senangnya punya anak, lupa sama yang ngasih anak. Seperti prediksinya Rasul, saya di zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Akan ada di satu zaman, kata Rasul, di mana umatku itu mencintai 5 perkara, melupakan 5 perkara. Salah satunya yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliqa. Umatku kelak di satu zaman mereka terlalu mencintai ciptaannya Allah, melupakan yang menciptakan. Allah menguji Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak. Benarkah Nabi Ibrahim ketika dikasih anak tidak melupakan Allah? Benarkah Nabi Ibrahim kecintaannya kepada anak tidak melebihi kecintaannya kepada Allah? Sementara sekarang syariatnya bukan lagi nyembelih anak, melainkan nyembelih harta. Allah tuntut kita, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wan. Bahkan digantikan dengan salat. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepada kalian wahai manusia. Fasholli lirabbika, maka sholatlah kamu untuk menyembah Tuhanmu. Sholat itu bukan untuk nyogok Tuhan, bukan. Sholat itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah yang telah menganugerahkan berbagai macam nikmat. Begitupun dengan wanhar, kurban. Setelah sholat, kurbanlah kamu. Kenapa? Jangan-jangan kamu ini jadi orang yang gak tahu diri, dikasih nikmat tapi lupa. Maka sekarang syariat menyembelih harta dengan berkurban itu kecil Bapak Ibu dibanding nyembelih anak. Allah menguji kita, inna hadza lahuwal balaul mubin.
Yang terakhir, lalu Ustadz, sebelum ditanya saya jawab. Karena ada pertanyaan begini, Pak Ustadz, kenapa kok kita kurban kudu nyembelih hewan yang bertanduk tentunya? Kenapa enggak duitnya aja langsung sedekahin? Umpama 3 juta harga kambing langsung sedekahin. Syariatnya yang namanya kurban nyembelih binatang kurban. Walaupun esensinya harta. Lalu kenapa dikiaskan, disimbolkan dengan hewan? Karena dalam diri manusia itu Bapak Ibu ada yang namanya syahwatul hayawan, syahwat kehewanan, syahwat kebinatangan. Maka disimbolkan kalau kita menyembelih itu menyembelih syahwat kebinatangan kita atau syahwatul hayawan. Apa itu? Rakus atau hirso, sifat rakus, nggak ada cukupnya. Maka Nabi pernah ngasih warning kepada kita, iyyakum wal hirsa, hati-hatilah kamu, waspadalah kamu terhadap sifat rakus. Kenapa demikian? Fa inna adama hamalahul hirsu ala an akala minas syajarah. Karena sifat rakuslah yang membuat Adam memakan buah syajarah atau buah khuldi. Dulu andai kata bapak moyang kita enggak melanggar aturan Allah, enggak makan buah khuldi, ini di surga semua nih, di surga semua nih. Umpama andai kata. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minaz zalimin. Al-Baqarah 35. Ketika Allah ciptakan Adam, selesai diciptakan, uskun anta wa zawjukal jannah. Adam, tinggallah kamu bersama istrimu di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, makanlah buah-buahan yang di surga secara nikmat. Haitsu syi'tuma, sakarepmu, sakehendakmu. Buah surga itu ada kurma, ada pir, ada pisang, ada apa lagi? Duren buah surga. Duren itu buah dari surga. Ada yang nggak doyan duren? Ayo lo, hati-hati. Kita masuk surga bau duren nih gak jadi ah. Tapi jangan takut. Yang di dunia nggak doyan duren, entar di surga jadi doyan. Sama dengan Bapak. Yang di dunia nggak mampu poligami, entar di sana bebas Pak. Sabar ya, sabar. Kalau nggak mampu ataupun nggak sanggup atau nggak berani atau cemen, sabar aja. Entar di akhirat nggak perlu izin sama istri pertama, nggak perlu. Nenek nggak masuk surga, aki-aki juga nggak ada di surga. Nenek nggak masuk surga. Yang nenek-nenek jangan marah. Maksud saya entar di surga jadi muda lagi, jadi cantik lagi kayak Syahrini. Itu maksudnya ya. Wala taqraba hadhihi syajarah. Satu catatan Adam, jangan coba-coba kau dekati pohon ini, pohon khuldi atau syajarah. Fatakuna minaz zalimin. Jika engkau langgar, maka engkau termasuk hamba yang zalim. Emang dasar manusia dikata jangan merugul. Tahu merugul? Apa merugul? Enggak bisa dibilangin, ngeyel. Kalau bahasa Tambun sengke. Enggak tahu ya? Sengke itu merugul, enggak bisa dibilangin. Kata jangan merugul, dilanggar. Akhirnya Nabi Adam berbuat zalim. Kenapa? Karena ada sifat rakus dalam hati. Maka dari itu sebagai closing statement sebelum saya buka tanya jawab, man kana lahu sa'atun. Nabi bilang begini, Nabi ngancam begini. Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban, walam yudhi, tapi dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana. Enggak usah dekat-dekat ke tempat sholat kami. Ancaman Nabi. Artinya apa? Jangan ngaku umat Nabi Muhammad kalau punya harta, punya banda, punya duit untuk berkurban, tapi mereka tidak mau berkurban. Nabi itu bukan orang bakhil. Nabi itu orang baik. Nabi itu apapun yang dipinta diberikan. Kita pun sama, tidak boleh menjadi umat yang bakhil, medit,
pelit, koret, pantat koneng, semelekete, meregehese. Yang mampu ndak berkurban, jangan ngaku umatnya Nabi Muhammad. Lalu apa kurban secara hakikat? Terakhir sekali, saya akan visualkan, contohkan secara nyata apa itu kurban, hakikat kurban. Kurban itu kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ali Imran 92. Kamu belum disebut baik kata Allah sehingga kamu mendermakan, menimparkan, memberikan sesuatu yang kamu cintai. Itu kurban secara hakikat. Secara syariat kurban itu menyembelih hewan kurban dari selesai sholat Idul Adha sampai hari-hari tasyrik yang terakhir, sampai Senin besok masih boleh motong hewan kurban. Tapi secara hakikat kurban itu adalah menyembelih sesuatu yang kita cintai, memberikan, menimparkan, mendermakan, memberikan kepada seseorang sesuatu yang berat untuk diberikan. Contoh, ini apa Bu? Dompet. Dalam dompet isinya apa? KTP. Duit itu berbagai macam warna. Maaf, ini bukan sombong Pak. Ini contoh kurban. Ini berapa? Warnanya apa? Pinter. Warnanya apa? Nilainya 50.000. Cerdas. Warna apa? Coklat. Nilainya 5.000. Warnanya apa? Abu-abu monyet kalau bahasanya. Abu-abu, nilainya baik. Kurban secara hakikat. Ketika Bapak Jumatan, Ibu pengajian, lewatlah kotak amal. Di dompet Bapak, di kantong Bapak, di tas Ibu, bawa uang berbagai macam warna dan nilai. Kotak amal lewat, kira-kira yang jadi korban yang mana? Jawab, jujur jawab. Jawab, jujur. Yang jadi korban yang mana? Belok ah. Nggak usah bohong. Duit yang paling kucel ya ini. Ini sering jadi korban ini. Ini bukan korban, namanya sedekah ringan, kembalian, recehan, uang sisa belanja sayur. Apa hebatnya coba? Tapi kalau Bapak Ibu kotak amal lewat di sini, yang masuk yang merahan itu kurban secara hakikat, karena memberikan sesuatu yang terberat. Itulah kurban secara hakikat. Maka saya untuk memprediksi satu masjid musola banyak atau tidak kurbannya, lihat kotak amal Jumatan Ustaz. Kalau kotak amal Jumat banyak yang merah, insya Allah Idul Adha banyak yang kurban. Tapi jangan harap banyak yang kurban, karena ketika kotak amal Jumat yang dibuka ginian semua. Pesimis saya. Berarti jiwa kurbannya masih minim. Jadi kurban itu mendermakan yang berat untuk diberikan. Ada satu kisah, jamaah rahimakumullah, bentuk kurban Nabi secara hakikat. Nabi itu punya jubah yang paling bagus. Jubah yang paling bagus pemberian Raja Majusi. Satu hari itu jubah dipinta sama anaknya Ibnu Salul. Ibnu Salul itu tokoh munafik, dedengkotnya orang munafik. Jubahnya Nabi yang paling bagus, yang paling mahal itu dipinta sama anaknya untuk bapaknya. Mending dipakai buat mayit, ngebungkusin bapaknya yang munafik itu dari jubah Nabi yang paling bagus. Dipinta, dikasih Pak. Nabi, saya ceritanya Pak, jangan bilang-bilang ini curhat ini. Suatu hari dulu 3 tahun yang lalu pernah ceramah di Cikarang. Bawalah sorban saya yang paling mahal. Oh, biar bayarnya mahal gitu maksudnya. Sorban yang paling saya pakai. Kelar ceramah makan, saking enaknya makan, pulang sampai mobil, berangkat mau pulang, sorban ketinggalan. Kata pengurus DKM, Pak Ustadz, itu sorban ketinggalan. Tolong ambil, kata saya, diambil. Nah pas dikasih, maaf Pak Ustadz, ini sorban boleh nggak buat saya? Aduh, mikirnya lama saya. Nggak dikasih semalam habis ngaji beginian,
Dikasih nih orang kebangetan. Terpaksalah saya kasih. Alhamdulillah Bapak Ibu, 7 hari 7 malam keingetan. Jadi niru akhlak Nabi itu berat banget. Berat banget. Kalau ketimbang niru pakaian gampang. Nih, jenggot saya dikit nih ada nih. Gampang. Jubah tuh pakai. Gampang. Yang susah itu niru akhlak Nabi. Memberikan sesuatu yang cuma satu-satunya yang paling bagus buat orang munafik. Sok. Kita jauh boro-boro buat orang munafik atau orang kafir dipinta sama saya berat banget. Nah, sok ntar saya coba nih. Yang bawa mobil siapa? Udah, nggak usah. Yakin pada nyerah semua dah. Nyerah semua. Itulah kurban secara hakikat. Kita berdoa kepada Allah, moga-moga Allah anugerahkan rezeki yang lapang buat kita sehingga tahun ini kita banyak yang kurban. Amin ya rabbal alamin. Baik.